Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Bapak doakan kalian senantiasa sehat selalu dan pastinya masih semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini, khususnya pembelajaran matematika di pagi hari ini. Nah, anak-anak, di sini nanti kita akan membahas kembali tentang statistika. Tapi kita nanti beda ya anak-anak, di sini nanti kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan statistika. Nah, khususnya pertanyaan-pertanyaan yang isinya terkait dengan tabel dan diagram. Nah, yang pertama ini coba kalian perhatikan tabel yang ada di slide tersebut. Nah, di situ ada tabel yang isinya tentang jarak rumah dengan sekolah kelas 5. Di situ misalkan anak-anak ya, coba kalian perhatikan. Nah, kita bahas beberapa pertanyaan yang ada tentang tabel di atas itu. Yang pertama ini, coba berapa kilometer jarak rumah yang terdekat dengan sekolah? Nah, kalian perhatikan itu tabel. Berarti kalau mencari jarak terdekat, berarti kalian lihat yang paling atas sendiri itu. Nah, itu adalah jarak rumah yang terdekat, yaitu berapa? 0,5 kilometer. Nah, selanjutnya berapa kilometer jarak rumah terjauh dengan sekolah? Kalau rumah terjauh, berarti kalian lihat tabel yang paling bawah. Ada berapa? Ya, jawabannya ada 5,0 kilometer. Nah, di sini yang berikutnya, berapa selisih jarak antara rumah terjauh dan terdekat? Nah, anak-anak, kalau ditanyakan selisih, berarti kamu nanti harus mengurangi. Diingat-ingat ya anak-anak, kalau selisih berarti kalian nanti harus mengurangi, yaitu jarak rumah terjauhnya ada 5,0 km, sedangkan jarak terdekatnya adalah 0,5 km. Nah, di situ nanti coba kalian kurangi dengan menggunakan cara bersusun ke bawah itu. Nah, di situ coba kalian perhatikan, ada 5,0 dikurangi 0,5. Nah, 0 dikurangi 5 tidak bisa ya anak-anak, jadi harus meminjam 1. Nah, 0-nya menjadi 10. 10 dikurangi 5, jawabannya adalah 5. Nah, yang 5 itu dipinjam 1 tadi masih 4. 4 dikurangi 0, jawabannya adalah 4. Nah, komanya kalian tarik ke bawah, jadi jawabannya adalah 4,5. Nah, selanjutnya, berapa banyak siswa yang jarak rumahnya di atas 2,0 km? Nah, di situ coba kalian perhatikan jarak rumahnya yang di atas 2,0 km. Nah, berarti di atasnya berarti mulai 2,5 sampai 5,0. Nah, di situ yang 2,5 ada 7 anak, 3,0 ada 9 anak, 3,5 ada 8 anak, 4,0 ada 5 anak, 4,5 ada 6 anak, dan yang 5,0 ada 1 anak. Itu kalian jumlahkan, jadi jawabannya adalah berapa anak? 7 tambah 9 tambah 8 tambah 5 tambah 6 tambah 1. Jawabannya adalah 36. Nah, selanjutnya anak, berapa banyak siswa yang jarak rumahnya di bawah 4,0 km? Nah, coba kalian perhatikan tabel di atas yang jaraknya kurang dari 4. Nah, berarti ada berapa? 0,5 ada 3 anak, 1,0 ada 2 anak, 1,5 ada 4 anak, 2,0 ada 5 anak, 2,5 ada 7 anak, 3,0 ada 9 anak, 3,5 ada 8 anak. Nah, di situ kalian tambahkan 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 8. Jawabannya adalah 38.
8 siswa. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tabel. Itu adalah contoh ya anak-anak, contoh saja. Nah, untuk apabila kalian nanti sedang mengerjakan tabel, kalian bisa memperhatikan tabel itu dengan hati-hati dan teliti, sehingga kalian nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tabel tersebut. Nah, Nana, coba yang kedua ini disediakan diagram batang ya, Nak. Diagram batang. Misalnya di situ adalah Arin ini pergi ke koperasi sekolah untuk membeli perlengkapan sekolah. Nah, dari barang-barang atau perlengkapan yang dibeli itu ia buatkan tabel seperti yang ada di slide tersebut. Nah, coba kita akan menjawab sekaligus membahas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan diagram tersebut. Nah, yang pertama ini coba kita bahas bersama-sama. Banyak buku tulis yang dibeli Arin itu sebanyak berapa? Buku tulisnya saja, coba kamu lihat. Ya, buku tulisnya saja ada 5. Banyak penggaris yang dibeli Arin sebanyak berapa? Penggaris coba kamu lihat. Ya, penggaris ada 3 buah. Sedangkan jumlah penghapus yang dibeli Arin, coba kamu lihat penghapusnya, anak-anak. Penghapusnya ada 4 buah. Nih, jenis barang yang paling banyak dibeli, coba kalian lihat batang yang paling tinggi. Ada apa, anak-anak? Batang yang paling tinggi ada pensil, betul sekali. Nah, jenis barang yang paling sedikit. Nah, sekarang kamu lihat batang yang paling pendek ada ballpoint ya. Sekarang jumlah pensil serta ballpoint yang dibeli Arin ada berapa? Nah, di sini kalau jumlah berarti kamu nanti harus menjumlahkan atau menambahkan jumlah pensil dan ballpoint yang dibeli Arin, yaitu berapa, anak-anak? Ya, 7 ditambah 2. Jawabannya adalah 9 buah. Nah, selanjutnya jumlah seluruh barang yang dibeli Arin ada berapa, anak-anak itu? Ya, ada 2. Jadi di sini nanti kalian harus menambahkan ya, anak-anak. Menambahkan semua jumlah yang semua barang yang dibeli Arin. Ada buku tulis itu 5, pensil itu ada 7, penghapus ada 4, ballpoint ada 2, penggaris ada 3. Nah, di situ nanti kalian jumlahkan dan jawabannya adalah berapa, anak-anak? Iya, betul, adalah 31 buah. Ya, anak-anak, itu tadi adalah contoh beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan diagram batang. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian perhatikan diagram batang yang berikut ini. Ini bentuknya agak beda ya, anak-anak. Jadi ini yang pertama tadi nilainya itu di bawah, sedangkan yang di sini itu dibalik, anak-anak. Nilainya itu adalah di bagian samping, sedangkan yang banyaknya anak itu di bagian bawah. Nah, coba kita nanti akan bahas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan diagram yang ada di atas ini. Nah, misalnya saja di sini disediakan diagram batang nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Nah, coba di sini misalnya kita akan bahas bersama-sama. Coba yang pertama ini, banyak siswa yang mendapat nilai ulangan 70. Ada berapa anak? Nah, coba kalian lihat diagram batangnya. Ya, yang mendapat nilai ulangan 70, coba kamu lihat. Ya, anak-anak, ada 5 siswa. Sedangkan ini yang berikutnya, banyak siswa yang mendapat nilai lebih
lebih dari 75. Nah, lebih dari 75 itu berarti kamu nanti harus di atasnya 75. Ada nilai 80, 90 dan 100. Nah, coba kamu perhatikan anak-anak. Jadi di situ ada 9 ditambah 7 ditambah berapa? Ditambah 8. Berapa anak-anak? 9 tambah 7 ditambah 8. Berapa jawabannya? Iya, jawabannya adalah 24 anak. Nah, selanjutnya adalah nilai terendah ulangan matematika di kelas 4. Nah, coba kalian lihat batangnya yang paling pendek ya anak-anak. Nilai terendah. Oh maaf, di situ adalah nilai yang paling kecil ya anak-anak. Jadi nilai yang paling kecil dari ulangan matematika ada, iya nilainya adalah 40. Nah, itu adalah nilai yang paling terendah. Nah, sedangkan nih pertanyaan berikutnya, paling banyak siswa mendapat nilai berapa anak-anak? Ya, paling banyak siswa mendapat nilai, coba kalian lihat batang yang paling panjang, yaitu nilai 80. Nah, selanjutnya adalah paling sedikit siswa mendapat nilai. Nah, di sini kalian lihat batangnya yang paling pendek, yaitu nilai 60. Nah, selanjutnya selisih siswa yang mendapatkan nilai 50 dan 100. Nah, kalau selisih ini jangan lupa dikurangi ya. Dari nilai 50 dan 100 itu yang paling banyak itu nilai berapa anak-anak? Ya, nilai berapa? Ya, nilai 100 ya. 100 ada 8 anak, sedangkan nilai 50 ada 4 anak. Kamu kurangi 8 dikurangi 4, jawabannya adalah 4. Nah, selanjutnya jumlah siswa yang mendapatkan nilai 40 dan 60. Kalau jumlah ini berarti kalian jumlahkan atau tambahkan. Nilai 40 ini didapat berapa anak ini? Ada 3, sedangkan 60 ini didapatkan 2 anak. Jadi kamu tambahkan 3 ditambah 2. Jawabannya adalah berapa anak? Jawabannya adalah 5 anak. Nah, anak-anak, di sini coba di sini nanti sekaligus sebagai pertanyaan di pagi hari ini. Nah, di sini nanti coba berapa jumlah keseluruhan siswa kelas 4. Nah, coba kalian jawab pertanyaan yang Bapak sampaikan ini tadi. Nah, kalian nanti bisa tulis caranya dan ditulis di buku tugas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, ini tadi penjelasan sekaligus pembahasan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tabel dan diagram. Apabila kalian masih ada kesulitan, silahkan bisa disampaikan pada Bapak. Nah, anak-anak, sekian dulu pertemuan di pagi hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol pencegahan COVID-19. Sekian dulu anak-anak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.